Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, pertemuan kali ini untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7A, kita akan membahas mengenai lembaga sosial. Oke. Nah, kalian bisa buka buku kalian di halaman yang 76. Oke. Nah, Mualim di pertemuan kali ini akan membahas secara singkat saja mengenai lembaga sosial. Oke, pertama kita lihat pengertian dari lembaga sosial. Lembaga sosial atau pranata sosial adalah suatu sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan-tindakan maupun kegiatan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok dan bermasyarakat bagi manusia. Oke, itu pengertian dari lembaga sosial. Nah, sekarang kita lihat jenis dan fungsi lembaga sosial. Ada apa aja sih lembaga sosial itu? Yang pertama adalah lembaga keluarga. Nah, lembaga keluarga ini terbentuk dengan tujuan mengatur peran dan status sosial masing-masing anggota keluarga. Muali mohon maaf apabila banyak kesalahan penulisan ya. Nah, di situ status ya, status sosial. Oke. Lembaga keluarga merupakan lembaga sosial yang terbentuk dengan tujuan mengatur peran dan status sosial dari masing-masing anggota keluarga. Kemudian ada lembaga agama. Nah, lembaga agama ini merupakan lembaga sosial yang bertujuan mengatur kebutuhan hidup berkaitan dengan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga ada lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi ini bertujuan untuk mengatur kegiatan atau cara-cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat sehingga masyarakat memperoleh bagian yang semestinya. Nah, kemudian ada lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini fungsinya adalah untuk mengatur kebutuhan berkaitan dengan proses mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan juga pelatihan. Kemudian yang terakhir adalah lembaga politik. Nah, lembaga politik ini fungsinya adalah untuk mengatur kehidupan berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ciri-ciri dari lembaga sosial. Yang pertama adalah setiap lembaga memiliki adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, nilai-nilai, dan unsur-unsur kebudayaan sendiri yang tergabung dalam satu unit. Oke, jadi contohnya misalnya di setiap keluarga itu, keluarga kalian dan juga keluarga teman-teman kalian itu pasti memiliki nilai-nilai, kemudian tata kelakuan, kemudian adat istiadat yang berbeda-beda. Oke? Atau juga bisa lembaga sekolah kita dengan lembaga sekolah lain itu pasti memiliki tata kelakuan, adat istiadat, nilai, dan juga unsur-unsur kebudayaan yang berbeda. Kemudian tata tertibnya juga akan berbeda. Oke? Itu ciri-ciri lembaga sosial. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah usia lembaga sosial lebih panjang daripada orang yang membentuk atau mengubahnya. Kemudian yang ketiga adalah setiap lembaga memiliki satu atau beberapa tujuan. Oke, jadi lembaga sosial atau lembaga itu pasti
memiliki tujuan. Nggak mungkin dibentuk suatu lembaga kalau nggak ada tujuannya. Oke? Kemudian yang keempat adalah setiap lembaga sosial memiliki perlengkapan sendiri. Kemudian setiap lembaga sosial memiliki simbol sendiri. Dan setiap lembaga sosial memiliki tata tertib sendiri. Oke, selanjutnya mualim mungkin itu aja yang bisa disampaikan mengenai lembaga sosial ya. Nah, selanjutnya ini mualim akan membahas materi. Nah, materi ini seharusnya disampaikan sebelum kita membahas mengenai interaksi sosial dan juga lembaga sosial. Nah, materi ini mengenai jumlah, sebaran, dan komposisi penduduk Indonesia. Oke. Nah, untuk jumlah penduduk Indonesia, di sini ada 3 cara untuk mendapatkan informasi jumlah penduduk. Yang pertama adalah registrasi, itu salah tulis ya, harusnya registrasi penduduk. Oke. Kemudian yang kedua adalah sensus penduduk, dan yang ketiga adalah survei penduduk. Nah, registrasi penduduk itu apa? Nah, registrasi penduduk itu merupakan kumpulan keterangan yang mencatat terjadinya peristiwa kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting yang mengubah status sipil seseorang sejak lahir sampai mati. Nah, jadi registrasi penduduk ini contohnya misalnya ketika orang tua kalian atau ibu kalian melahirkan kalian, oke, sudah lahir nih kalian. Nah, orang tua kalian pasti akan melakukan registrasi untuk mendaftarkan atau menginformasikan kepada bagian kependudukan bahwa sudah lahir pada hari ini, jam segini, tanggal ini, bahwa kalian itu sudah lahir. Begitu juga mengenai kematian, misalnya apabila ada keluarga kalian yang meninggal gitu kan, maka dilaporkan ke Dinas Kependudukan. Sehingga status keluarga kalian yang sudah meninggal itu bisa tercatat di Dinas Kependudukan bahwa keluarga kalian yang meninggal itu statusnya sudah meninggal. Atau juga bisa mengenai pernikahan. Apabila ada keluarga kalian yang menikah, itu akan dicatat di kependudukan bahwa 2 orang yang tadinya single atau belum menikah, 2 orang ini dinyatakan menikah. Oke. Nanti ada pemberitahuannya. Oke. Kemudian juga bisa juga ketika kalian mungkin pindah tempat tinggal, sehingga kalian harus melaporkan minimal ke RT RW kayak gitu. Atau mungkin kalian pindah tempat tinggalnya permanen, misalnya dari Jember ke Jakarta misalnya. Nah, kemudian kalian harus mengurus surat pindah sehingga tidak ada data yang sama. Nanti kalau nggak diurus, maka kalian akan tetap menjadi warga Jember. Padahal kalian sudah pindah ke Jakarta. Seperti itu ya. Kemudian cara yang kedua adalah sensus penduduk. Nah, sensus penduduk ini adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, serta menerbitkan data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu. Jadi itu ya, kalau sensus penduduk itu, kalau tadi di registrasi itu kita yang melaporkan. Tapi kalau di sensus penduduk ini ada petugasnya sendiri yang langsung mengumpulkan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografi atau ekonomi, atau juga menerbitkan data demografi, ekonomi, dan sosial. Oke, jadi ada petugas yang ke rumah-rumah mendata. Oke, mendata status kependudukan di setiap rumah. Jadi ini lebih
biasanya lebih lengkap datanya. Karena kenapa? Kalau registrasi mungkin ada orang yang tidak melaporkan kayak gitu ya. Kejadian-kejadian seperti kelahiran, kematian, atau perpindahan penduduknya, atau juga mengenai pernikahan. Kalau pernikahan kayaknya langsung melaporkan. Cuma ada beberapa mungkin yang tidak melaporkan kayak gitu. Tapi kalau di sensus penduduk ini ada petugasnya langsung ke setiap rumah sehingga datanya lebih lengkap. Nah, kalau survei penduduk ini pada dasarnya sama seperti sensus penduduk, tapi mungkin datanya itu lebih sedikit. Kalau tadi di sensus penduduk itu datanya adalah data demografi, ekonomi, dan sosial. Mungkin misalnya kalau survei penduduk ini hanya di data demografi aja, data ekonomi saja, dan juga data sosial saja. Dan kalau survei penduduk ini bisa dilakukan setiap waktu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sebaran penduduk. Nah, sebaran penduduk ini adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Nah, persebaran penduduk suatu negara atau provinsi atau wilayah tertentu dapat dihitung berdasarkan angka kepadatan penduduk. Nah, apa itu kepadatan penduduk? Kepadatan penduduk merupakan jumlah penduduk dalam setiap wilayah seluas 1 km persegi. Jadi, kepadatan penduduk itu menghitung ada berapa banyak sih penduduk yang ada di lingkungan 1 km persegi. Nah, dalam ruang lingkup 1 km persegi itu ada berapa jumlah penduduknya. Oke, jadi untuk mencari kepadatan penduduk, nah di situ ada rumusnya. Kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Nah, luas wilayahnya ini satuannya adalah kilometer persegi. Nah, contohnya misalnya, luas wilayah Jawa Timur itu seluas 47.799 km persegi dan jumlah penduduknya adalah 38.828.061 jiwa. Nah, sehingga kita bisa cari nih kepadatan penduduk Jawa Timur, yaitu dengan membagi jumlah penduduknya dibagi dengan luas wilayahnya. Sehingga 38.828.061 jiwa dibagi dengan 47.799 km persegi. Sehingga kepadatan penduduknya adalah 812 jiwa per kilometer persegi. Nah, sehingga di Jawa Timur itu di tempat seluas 1 km persegi itu ada orang sebanyak 812 jiwa. Jadi di satu tempat di Jawa Timur seluas 1 km persegi terdapat 812 jiwa. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Oke, mohon maaf. Ini masih belum bisa ganti slide-nya. Oke, selanjutnya ini adalah komposisi penduduk. Ya. Oh, mana nih? Kok nggak bisa? Sorry. Oke, kemarin ginikan aja ya. Komposisi penduduk Indonesia. Nah, komposisi penduduk Indonesia atau komposisi penduduk itu merupakan susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, tujuan dari komposisi penduduk ini adalah mengetahui sumber daya yang ada, baik menurut umur maupun jenis kelamin. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan. Tujuan yang ketiga adalah membandingkan keadaan penduduk dengan penduduk lainnya.
Kemudian tujuan yang keempat, menentukan dasar perencanaan pembangunan. Kemudian yang kelima adalah menghitung rasio jenis kelamin dan angka beban ketergantungan. Oke, jadi itu ya komposisi penduduk itu untuk mengelompokkan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, selanjutnya pengelompokannya itu seperti apa? Nah, di sini pengelompokannya ada komposisi menurut umur dan jenis kelamin. Jadi dikelompokkan nih. Misalnya di Jember gitu kan, dikelompokkan usia 1 sampai 15 tahun itu ada berapa jiwa, kemudian 16 sampai 40 tahun itu ada berapa jiwa, seperti itu. Terus kemudian 41 hingga 60 tahun itu ada berapa jiwa, misalnya kayak gitu. Itu dikelompokkan, oke? Kemudian jenis kelamin, laki-laki di Jember ada berapa jiwa, kemudian perempuan di Jember ada berapa jiwa. Oke, kemudian ada komposisi menurut pendidikan. Nah, mungkin kalau di Jember yang lulusan SD ada berapa orang, SMP berapa orang, seperti itu ya. Nah, kemudian komposisi menurut mata pencaharian. Mungkin bisa di Jember itu guru yang berprofesi sebagai guru itu berapa orang, kemudian berprofesi sebagai pegawai negeri sipil berapa orang, sebagai polisi berapa orang, seperti itu. Ini data kependudukan ini dikelompokkan sehingga terjadi atau bisa disebut dengan komposisi penduduk. Oke. Kemudian selanjutnya adalah komposisi menurut agama. Misalnya di Jember, muslimnya ada berapa nih? Penganut agama Islam ada berapa? Penganut agama Kristen ada berapa? Kemudian penganut agama Hindu atau Buddha itu ada berapa, kayak gitu. Itu dikelompokkan. Kemudian komposisi menurut tempat tinggalnya. Misalnya di Kecamatan Kaliwates ada berapa jiwa, atau di semakin kecil mungkin di desa apa gitu kan ada berapa jiwa, kayak gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir. Mungkin tadi itu aja mengenai jumlah, kemudian sebaran, dan juga komposisi penduduk di Indonesia. Nah, sekarang ini yang terakhir Mualim kasih tahu kisi-kisi untuk UTS IPS kelas 7 tahun ajaran 2020-2021. Ini yang harus kalian pelajari ya. Coba Mualim play, bisa nggak ya? Oke. Pertama ini ada letak dan luas Indonesia. Yang kedua ada rupa bumi Indonesia. Kemudian kondisi iklim. Kalau rupa bumi itu yang ini ya, relief permukaan bumi di Indonesia. Ada dataran tinggi, dataran rendah, gunung, pegunungan, bukit, seperti itu ya. Oke, kemudian kondisi iklim. Iklim di Indonesia itu, atau iklim di Indonesia itu apa? Kemudian musim di Indonesia itu apa aja? Kemudian tata air. Kita membahas mengenai perairan darat, perairan laut seperti danau, rawa, seperti itu ya, sungai, kayak gitu. Kemudian persebaran jenis tanah di Indonesia. Nah, jenis-jenis tanah di Indonesia mungkin bisa kalian pelajari, dihafalkan, kayak gitu ya. Kemudian flora dan fauna di Indonesia. Kemudian tadi yang Mualim sampaikan tadi jumlah persebaran dan komposisi penduduk di Indonesia dan interaksi sosial. Kemudian yang terakhir adalah lembaga sosial. Oke, itu aja kisi-kisi UTS untuk mata pelajaran IPS kelas 7 tahun ajaran 2020-2021. Kalian pelajari, kalian persiapkan. Insya Allah ujiannya close book, jadi kalian gak boleh buka buku. Jadi Mualim harap kalian sudah mempersiapkan diri kalian untuk mengikuti UTS dengan baik. Oke, semoga materi hari ini bermanfaat buat kalian, dan juga semoga nanti kalian bisa mengerjakan ujian tengah semesternya dengan baik. Insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.